Selamat berjumpa para upasaka dan upasika. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas tentang belajar dari sesuatu yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari yang sedang kita jalani ini. Selama ini, banyak penemuan-penemuan berawal dari melihat sesuatu. Begitu juga banyak pencerahan-pencerahan yang muncul juga dari melihat sesuatu. Mari kita ambil contoh kisah Bhikkhuni Patacara yang pada suatu hari beliau sedang membersihkan kakinya atau mencuci kakinya dengan air dari tempayan. Pada saat itu beliau menuangkan air yang pertama, maksudnya sendokan yang pertama untuk membasuh kakinya, dan air tersebut hanya mengalir pada jarak yang pendek, kemudian meresap dengan cepat. Karena cepat meresap ke dalam tanah, jadi alirannya pendek. Kemudian beliau menuangkan air lagi untuk kedua kalinya, untuk membasuh kaki beliau, dan air tersebut mengalir sedikit lebih jauh. Karena ke tanah tadi kan sudah ada siraman air yang pertama. Tentu daya resapnya berbeda dibandingkan dengan resapan yang pertama. Maka yang kedua, airnya mengalirnya lebih jauh sedikit. Kemudian kembali beliau menuangkan air lagi untuk yang ketiga kalinya, untuk membasuh kakinya, dan air ini mengalir yang paling jauh. Jadi yang ke satu cepat meresap ke tanah dan pendek mengalirnya. Yang kedua, meresap dan mengalirnya agak jauh. Dan yang ketiga ini, air mengalir lebih jauh lagi. Dengan melihat aliran dan meresapnya air yang dituangkan sebanyak 3 kali dengan fenomena yang berbeda, dari melihat hal tersebut, beliau mengerti dengan jelas 3 tahapan kehidupan makhluk hidup. Ketika kondisi itu sedang dialami oleh Bhikkhuni Patacara, Buddha melihat Bhikkhuni Patacara melalui kemampuan batin luar biasa beliau dari wihara Jetavana. Kemudian beliau mengirimkan seberkas sinar dan memperlihatkan dirinya. Buddha kemudian berkata kepada Bhikkhuni Patacara, "Patacara, kamu sekarang berada pada jalan yang benar dan kamu telah memiliki pandangan yang benar tentang kelompok kehidupan atau khandha. Seseorang yang tidak mengerti corak ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan tanpa inti dari kelompok kehidupan adalah orang tersebut orang yang tidak bermanfaat, walaupun ia telah hidup selama 100 tahun. Kemudian Buddha membabarkan syair berikut ini yang tertuang di dalam Dhammapada urutan ke-113. Daripada hidup selama 100 tahun tanpa melihat timbul dan tenggelamnya segala sesuatu, lebih baik hidup 1 hari melihat timbul dan tenggelamnya segala sesuatu. Bhikkhuni Patacara mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah Dhamma tersebut berakhir. Para upasaka dan upasika, kehidupan di alam manusia yang terbilang singkat ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan manfaat dari kontak antara indera kita dengan objeknya masing-masing. Kita punya 6 indera, dan 6 indera ini kontak dengan objeknya masing-masing. Kita harap setiap terjadinya kontak ini kita mendapat manfaat, mendapat kemajuan pemahaman tentang kehidupan seperti halnya Bhikkhuni Patacara.
Dengan melihat aliran air dan meresapnya air ke dalam tanah, beliau memahami tentang anicca, segala sesuatu yang berkondisi mengalami perubahan. Semoga suatu saat nanti juga kita bisa memahami apa yang beliau pahami. Para upasaka dan upasika, banyak hal yang sesungguhnya mengandung segi-segi pendidikan dari yang kita lihat, dari yang kita dengar, dan yang lainnya yang berkaitan dengan indera-indera kita, yang mana bisa memicu munculnya pengetahuan, penganalisaan, dan perenungan yang membawa pada munculnya atau lahirnya kebajikan dan kebijaksanaan. Sehingga hidup ini bisa dijalani dengan bermanfaat dan tentunya membawa berkah serta kebahagiaan. Misalnya, melalui indera penglihatan, kita bisa melihat sesuatu yang berharga untuk dipelajari, dianalisa, dan direnungkan kalau kita memiliki kemampuan dan kalau kita tidak lalai. Jadi, kalau kita tidak memiliki kemampuan dan kita lalai, kita tidak bisa menembus. Kalau sampai sekarang kita masih belum menembus, berarti kemampuan kita belum memenuhi standar dan kelalaian kita masih terus tumbuh dan berkembang, atau dengan kata lain masih bersemayam di dalam batin kita ini. Oleh karena itu, para upasaka dan upasika sekalian, mari kita berupaya agar memiliki kemampuan yang cukup untuk melihat anicca, dukkha, dan anatta. Atau ketika kita mendengar segala sesuatu dan lainnya yang berkaitan dengan indera-indera kita ini, semoga kita mendapat manfaat. Jadi, mari kita berjuang untuk tidak lalai dalam menjalani kehidupan ini. Jarang sekali ada orang yang memiliki kualitas kemampuan untuk dapat menangkap hal-hal bermanfaat dari apa yang kontak dengan indera-inderanya. Semoga kita dapat memperkuat kesadaran dan konsentrasi kita, sehingga kita memiliki kemampuan yang memenuhi standar untuk menembus anicca, dukkha, dan anatta. Itu artinya kita sudah tidak lalai dalam menangkap hal-hal yang bermanfaat melalui indera-indera ini. Berkaitan dengan indera penglihatan, mari kita simak dari apa yang tertulis dalam Anguttara Nikaya kelompok 3 urutan ke-36. Di sana ada penjelasan tentang seseorang terlibat dalam perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Ingat, sebagai akibatnya, dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia terlahir kembali di alam sengsara, di alam tujuan yang buruk, di alam rendah, di neraka. Para upasaka dan upasika, demikianlah sepatutnya kita memahami kerjanya hukum alam yang berproses sebagaimana adanya. Berjalan sebagaimana adanya, tanpa bisa dibendung, tanpa bisa dihalangi oleh siapapun dan apapun. Dengan kita memahami semua itu, ketergugahan bisa muncul. Ketergugahan untuk menghindari perilaku buruk. Karena kalau dalam batin ini tidak muncul ketergugahan, sangat sulit menggerakkan batin untuk menghindari perilaku-perilaku buruk, baik melalui pikiran, ucapan, maupun tindakan jasmani. Sehingga dengan hancurnya jasmani,
setelah kematian, tidak terlahir kembali di alam sengsara, di alam tujuan yang buruk, di alam rendah, di neraka. Bahkan karena ketergugahan dan tidak lalai, serta kemampuan menghindari segala karma-karma buruk, baik melalui pikiran, ucapan, maupun jasmani, maka kebahagiaan, alam-alam bahagia, alam yang baik menjadi tujuan kelahiran. Dapat disimpulkan, tujuan kelahiran ditentukan oleh apa yang dilakukan. Kalau hanya kemauan saja untuk lahir di alam-alam yang baik, namun perilaku tidak mengarah ke sana, maka hal itu tidak bisa terjadi. Jadi, mari kita tinggalkan kebiasaan perilaku menggantang asap. Menggantang asap itu merupakan salah satu dari peribahasa, yang artinya melakukan perbuatan yang sia-sia, berangan-angan hampa, memikirkan atau menghendaki yang bukan-bukan, memikirkan atau menghendaki yang tidak mungkin akan tercapai. Oleh karena itu, tegaskan ke diri sendiri, tinggalkan perilaku itu. Sekarang, mari kita lanjut untuk menyimak yang berikutnya dari Anggutara Nikaya kelompok 3 urutan ke-36 ini. Di sana juga tertulis mengenai utusan surgawi. Utusan surgawi pertama yang dilihat dan muncul di antara manusia adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan berumur 80 tahun, 90 tahun, atau 100 tahun. Lemah, bungkuknya sampai seperti rusuk atap, berjalan terhuyung-huyung dengan ditopang oleh tongkat, menderita penyakit, tiada kemudaan, dengan gigi tanggal, dengan rambut memutih atau mengalami kebotakan, dengan kulit keriput, dengan bercak pada bagian-bagian tubuh. Bagi mereka yang pernah melihat hal ini, namun tidak menyadari bahwa dirinya juga tunduk pada penuaan, dirinya juga tidak terbebas dari penuaan. Karena ketidakmampuan menyadari itu, maka terjadi kelalaian, sehingga tidak memiliki ketergugahan ke arah pemikiran. Biarlah aku sekarang melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Karena kelalaian, maka telah gagal melakukan perbuatan baik melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Karma buruk bukan dilakukan oleh ibu atau ayah, juga bukan oleh saudara laki-laki atau saudara perempuan, juga bukan oleh teman-teman dan kerabat, juga bukan oleh sanak saudara dan anggota keluarga, juga bukan oleh para dewa, juga bukan oleh para pertapa dan brahmana. Diri sendirilah yang melakukan karma buruk itu, dan diri sendirilah yang akan mengalami akibatnya. Para upasaka dan upasika, kita juga sering melihat orang yang sudah tua dalam kondisi seperti yang tadi disebutkan. Namun, bagaimanakah reaksi kita ketika melihat orang yang sudah tua itu? Apakah ada kesadaran yang muncul? Nanti pun aku akan mengalami demikian. Oleh karena itu, selagi masih sehat, selagi masih kuat, dan selagi memiliki kemampuan, maka melalui pikiran, ucapan, dan jasmani ini, aku akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga tujuan yang baik, kebahagiaan, dan alam-alam bahagia menjadi bagian dalam perjalanan hidup ini. Sampai akhirnya keluar dari samsara.
Para upasaka dan upasika, kebahagiaan yang didapat bukan hanya nanti setelah kematian, sekarang pun bisa mendapatkan kebahagiaan itu dan berlanjut dari kehidupan ke kehidupan berikutnya. Ataukah yang muncul bukan itu? Bahkan yang muncul kesombongan. Ketika melihat orang yang sudah tua, di dalam pikiran tercetus, kau sudah tua, lemah dan tidak indah. Para upasaka dan upasika, walaupun itu munculnya hanya di dalam pikiran saja, dan kemudian dilanjutkan, ya namanya orang sombong, berlanjut pemikiran, sedangkan aku masih muda, kuat, dan indah. Jadi, ketika melihat orang yang sudah tua malah memandang rendah, saat itu tidak sadar kalau suatu saat nanti karena proses kehidupan, tubuh ini pun akan mengalami kelapukan dan akan menjadi demikian. Nah, kalau yang muncul kesombongan atau hal negatif lainnya, itu artinya tidak mendapatkan hal yang bermanfaat dari kontak mata dengan apa yang dilihatnya. Bahkan mendapat hal-hal yang tidak bermanfaat dari penglihatan itu. Seperti tadi, munculnya kesombongan atau memandang rendah, atau bahkan mungkin tidak terpikir sama sekali kalau suatu saat nanti tubuh ini pun akan mengalami kelapukan dan menjadi tua. Karena tahu semua akan menjadi tua, tahu akan melapuk, tapi tidak merasa tubuh ini akan menjadi demikian. Hal-hal itu sepertinya yang melapuk, yang tua, sepertinya cuma bagiannya buat orang lain aja. Sepertinya hal itu tidak akan pernah terjadi pada dirinya. Ya memang saat itu, saat masih muda, tidak terjadi. Tapi kalau sempat tua, ya semua itu akan terjadi. Para upasaka dan upasika, tidak selamanya kemudaan ini menyertai perjalanan kehidupan siapapun. Kecuali yang belum sempat tua, sudah keburu meninggal, jadi meninggalnya ketika masih muda. Nah, para upasaka dan upasika, muda ada masanya, yang kemudian akan berganti menjadi tua. Lemah, ringkih, bungkuk, mungkin juga pikun dan tak berdaya. Pelajaran ada di depan mata ketika kita melihat orang yang sudah tua. Artinya, kita melihat pelajaran yang sesungguhnya. Namun, tidak memiliki kemampuan untuk menangkap makna yang terkandung di dalamnya, bahkan lalai dan terjerumus dalam perilaku salah, entah melalui pikiran, ucapan, maupun jasmani. Padahal ketika itu banyak yang bisa dipelajari. Ketika melihat orang yang sudah tua, banyak pelajaran di sana. Selain hal tersebut tadi, juga kita dapat belajar bagaimana ketika kita tua atau ketika nanti kita menjadi tua dapat membawa diri dengan baik. Semakin tua, semakin jujur. Semakin tua, semakin tulus. Semakin tua, semakin mudah menerima pendapat. Karena semakin tua diharapkan bisa memahami kondisi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati. Juga semakin tua, selayaknya semakin rendah hati. Semakin tua bisa menerima kondisi. Karena banyak sekali, maaf ya, yang semakin tua semakin cerewet. Semoga semakin tua kita semakin bisa menerima kondisi-kondisi yang ada. Baik kelemahan kita, entah secara fisik maupun daya ingat, maupun kurangnya perhatian dari anggota keluarga, dan kemudian lagi semakin tua sebaiknya kita semakin mudah dirawat. Yang muda-muda itu sibuk, banyak pekerjaan, banyak hal yang mesti diurus. Jadi ketika tua, berusahalah
untuk semakin mudah dirawat. Dan semakin tua, alangkah baiknya kalau semakin sederhana. Entah cara hidup, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Karena tenaga pun sudah tidak mendukung kalau mau dengan gaya yang seperti ketika masih muda. Dan semakin tua, alangkah indahnya kalau hidupnya semakin bersahaja. Semakin tua, batinnya semakin tenang. Dan itu yang sepantasnya. Karena pengalaman-pengalaman hidup sudah begitu banyaknya. Kalau mendapatkan manfaat dari pengalaman itu, maka semakin tua, batin akan semakin tenang, dan semakin tua akan semakin bijaksana. Dengan demikian, semakin tua juga bisa semakin santun, dan semakin tua semakin bisa melepas kemelekatan. Semakin tua, semakin berhati-hati dalam berpikir, berucap, maupun bertindak. Semakin tua, semakin kuat, memancarkan meta, memancarkan cinta kasih. Bukannya semakin tua semakin kuat dengan kebencian. Bukannya semakin tua semakin dipenuhi dengan ketidakpuasan. Sungguh sangat masuk akal. Kalau hidupnya lurus dan benar, maka semakin tua, semakin kuat pancaran kasih sayangnya, pancaran cinta kasihnya. Tapi kalau sebaliknya, maka semakin tua, semakin menguat kebenciannya. Itu artinya ada salah jalan dalam perjalanan hidup ini. Tidak banyak belajar, tidak berkembang kemampuannya, bahkan kelalaiannya yang semakin menguat. Juga bagaimana kalau jalannya ini lurus-lurus, juga semakin tua kita akan semakin teguh dalam melaksanakan sila. Semakin tua akhirnya bisa semakin baik, dan semakin tua tentunya akan semakin sabar karena pengetahuan dan kebijaksanaan berkembang. Para upasaka dan upasika, kalau saja mampu menempatkan diri, semakin tua semakin seperti itu, dalam arti kata seperti yang tadi sudah dibahas, semakin tua hal-hal yang positif itu yang terus berkembang, maka akan merasakan indahnya hidup di hari tua. Jadi di hari tua bukannya semakin lama semakin menderita hidupnya, tapi semakin tua semakin merasakan indahnya hidup dan bahagianya hidup. Walau tubuh ini ringkih dan terus melapuk, namun batin tetap bahagia. Oleh karena itu, mari kita bawa kehidupan ini ke kondisi yang baik agar pintu penderitaan tertutup bagi kita. Dan sadarlah bahwa apa yang menjadi bagian kita akan datang pada kita. Baik buah dari karma yang baik maupun buah dari karma yang buruk. Seperti yang tadi kita simak, bahwa karma bukan dilakukan oleh orang lain, melainkan oleh diri sendiri. Diri sendirilah pembuat apapun yang terjadi, yang dialami dalam hidup ini. Seperti tadi, akan semakin tua menjadi seperti apa? Ya, itulah yang kita akan terima. Kalau dalam proses perjalanannya, cara hidup kita baik, cara hidup kita benar, maka semakin tua akan semakin bahagia. Karena itu yang ditanam, maka buah itu yang kita petik. Tapi kalau perjalanan hidupnya dilalui dengan cara yang salah, maka semakin tua semakin menderita. Para upasaka dan upasika, di antara hal-hal yang juga harus kita lakukan, kita harus bisa meninggalkan kebiasaan menyalahkan orang lain, siapapun dan atau apapun itu. Bangkitkan kesadaran untuk berperilaku baik agar apa yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi. Para upasaka dan upasika,
Mari kita lanjutkan menyimak yang tertulis dalam Anggutara Nikaya kelompok 3 urutan ke-36 perihal utusan yang kedua. Tadi kita baru menyimak tentang utusan surgawi yang pertama. Utusan surgawi kedua yang dilihat dan muncul di antara manusia adalah di antara manusia seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sakit, menderita, sakit keras, berbaring di atas kotoran dan kencingnya sendiri. Harus diangkat oleh beberapa orang dan dibaringkan oleh beberapa orang. Jadi, sudah gak kuat lagi mengangkat badannya sendiri, maka perlu bantuan orang lain. Para upasaka dan upasika, banyak di antara kita yang pernah atau bahkan sering melihat hal-hal tersebut. Dan mungkin juga sekarang banyak yang sedang mengalaminya. Atau mungkin ada orang yang tidak sedang mengalaminya, tetapi sedang membantu merawat orang yang sakit dengan kondisi yang demikian. Bagi kita atau siapapun yang melihat kondisi demikian, kita sebagai seorang manusia yang dewasa dan juga memiliki kecerdasan, sepatutnya kita menyadari bahwa aku juga tunduk pada penyakit. Aku tidak terbebas dari penyakit. Biarlah aku sekarang melakukan perbuatan baik melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Agar kita tidak lalai dan tidak gagal dalam melakukan perbuatan baik melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Kita sadar melihat itu dan kemudian kita berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan buruk melalui pikiran, ucapan, dan jasmani. Dan kita mendorong, membangkitkan semangat bagi diri kita sendiri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sekarang mari kita lanjutkan menyimak tentang utusan surgawi yang ketiga yang muncul di antara manusia. Seorang laki-laki atau seorang perempuan 1 hari atau 2 hari atau 3 hari setelah meninggal, tubuhnya mulai membengkak, memucat, dan bernanah. Sebagai manusia yang cerdas dan dewasa, sebaiknya kita berpikir, aku juga tunduk pada kematian. Aku tidak terbebas dari kematian. Sehingga muncul ketergugahan. Biarlah aku sekarang melakukan perbuatan baik melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Dengan demikian kita tidak lalai dan tidak mengalami kegagalan dalam melakukan perbuatan baik melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Dalam sutta tersebut dinyatakan bahwa walaupun diperingatkan oleh para utusan surgawi, orang-orang itu yang tetap lalai, menderita untuk waktu yang lama, mengembara di alam-alam rendah. Jadi para upasaka dan upasika, bila kita tetap lalai, tidak mengembangkan kemampuan kita, sehingga memenuhi standar yang cukup, kita bisa menderita dalam waktu yang lama dan mengembara di alam-alam rendah. Oleh karena itu, sangat penting sekali daya upaya kita, daya juang kita untuk menghindari perilaku-perilaku yang salah. Bahkan sepatutnya kita masuk ke dalam perilaku-perilaku yang benar dan menjadikannya sebagai kebiasaan hidup kita. Tetapi orang-orang baik di sini yang ketika diperingatkan oleh para utusan surgawi, dalam arti ketika kita melihat utusan-utusan surgawi yang pertama, melihat orang yang sudah tua dan ringkih dan seterusnya. Yang kedua, ketika melihat orang yang sedang sakit yang seperti tadi dibicarakan. Yang ketiga, ketika melihat tubuh atau jasad dari orang yang sudah meninggal, kita tidak menjadi lalai sehubungan dengan dhamma yang mulia. Jadi, tidak lalai ini
berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Dhamma yang mulia. Tidak lalai untuk mempelajari, menyimak, menganalisa, memahaminya, bahkan menembus dan mempraktikkan Dhamma yang mulia, Dhamma yang sejati, yang setelah melihat bahaya dalam kemelekatan sebagai asal mula kelahiran dan kematian. Ketika kita masih memiliki kemelekatan, maka kita akan mengalami lahir mati berulang kali. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk membebaskan diri kita melalui ketidakmelekatan, sehingga padamnya kelahiran dan kematian, dan menjadi orang-orang yang berbahagia, yang telah mencapai keamanan, mencapai nibbana. Untuk itu, mari kita perkuat dan sempurnakan keyakinan kita pada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Arya Sangka. Mari kita perkuat dan sempurnakan semangat kita dalam menempuh hidup sesuai Dhamma. Mari kita perkuat dan sempurnakan kesadaran kita. Mari kita perkuat dan sempurnakan konsentrasi kita. Mari kita perkuat dan sempurnakan kebijaksanaan kita hingga merealisasi nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.